Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surakencana semester 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrindi Aridayandi SHMH tentang instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan untuk pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya, yang pertama ada instrumen prasarana, yang kedua instrumen yuridis. Apa itu instrumen prasarana? Instrumen prasarana yaitu meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis adalah seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Struktur norma hukum administrasi negara dalam memahami instrumen pemerintah harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan, terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak, sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual atau konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kondisi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ini menurut Indro Hartono pada tahun 1992 di bukunya 139. Keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang, sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan basicing. Yang kedua, pembentukan norma-norma HTUN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan sifat konkret, norma hukum administrasi perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma hukum umum. Yang kedua, norma hukum individual. Yang ketiga, norma hukum abstrak. Yang keempat, norma hukum konkret. Dan juga ada 4 macam sifat norma hukum. Yang pertama, norma hukum abstrak. Yang kedua, norma hukum individual konkret. Yang ketiga, norma hukum umum konkret. Yang keempat, norma hukum individual abstrak. Apa itu norma hukum umum? Yaitu adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak atau umum dan tidak tertentu. Yang kedua, norma hukum individual adalah norma yang hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti konkret. Yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. 4 sifat norma hukum. Yang pertama, norma hukum umum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak, belum konkret. Yang kedua, norma hukum individual konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau konkret atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Yang ketiga, norma hukum umum konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu atau konkret. Yang keempat, norma hukum individual abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak, belum konkret. Sekian, terima kasih.